Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 4, yakni struktur bentang lebar. Struktur bentang lebar merupakan struktur bangunan yang memungkinkan penggunaan ruang bebas. Ruang bebas di sini diartikan sebagai ruang yang memiliki kolom dengan lebar dan panjang seluas mungkin. Sistem ini biasanya digunakan pada bangunan-bangunan besar yang difungsikan sebagai gedung olahraga, pameran, auditorium, dan gedung-gedung serupa. Menurut Kodeks 1998, sistem struktur terbagi atas 5, yakni struktur rangka batang dan rangka ruang, struktur furnikular, kabel dan pelengkung, struktur plan dan grid, struktur membran meliputi pneumatik dan struktur tent atau tenda dan net atau jaring, dan yang terakhir yakni struktur cangkang. Kali ini saya akan membahas tentang struktur membran. Definisi struktur membran adalah sebuah struktur yang mempunyai permukaan fleksibel, tipis, yang memikul beban terutama melalui proses tegangan tarik. Prinsip selalu mengalami gaya tarik-menarik memerlukan struktur lain untuk mempertahankan bentuk permukaannya. Prinsipnya yaitu rangkap menumpu dalam yang kaku, prategang pada permukaan yang memberikan gaya eksternal yang menarik membran. Dan yang terakhir, tekanan internal apabila bentuknya volume tertutup atau pneumatik. Pokok-pokok pada struktur membran. Yang pertama, sangatlah pekat terhadap efek aerodinamika sehingga mudah mengalami getaran, tidak dapat menahan beban vertikal kelebihan. Struktur ini bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentukan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks seperti permukaan bola. Struktur ini sifatnya ringan sehingga tidak memberatkan bangunan, contohnya yakni tenda. Sangat cocok untuk bangunan yang tidak permanen atau semi-permanen, dan yang terakhir bisa untuk bentang lebar. Klasifikasi struktur membran berdasarkan tegangan tarik yang dapat dilakukan dengan sistem prategang. Membran berbentuk bidang pelana, membran berbentuk bidang kerucut dengan setengah tiang tenda, membran yang dikombinasikan secara bebas dengan hasil tenda gergaji atau atap gantungan. Kemudian berdasarkan penopangnya, jika penopangnya kabel contohnya struktur tenda dan penopangnya udara contohnya struktur pneumatis. Kelebihan dan kelemahan struktur membran. Yang pertama, bahannya yang ringan. Yang kedua, dapat dibentuk berbagai macam bentuk, apalagi dengan adanya bantuan digital modeling. Dan yang terakhir, memiliki bentuk estetika tersendiri dan dapat memiliki efek transparan atau transkulen. Kekurangan yakni sangat tidak peka terhadap efek aerodinamika sehingga mudah mengalami getaran. Sistem struktur membran juga tidak dapat menahan beban vertikal, memerlukan detail join yang cukup rumit untuk menyatukan material membran dengan struktur penyokongnya, membutuhkan perawatan yang konstan untuk mempertahankan ketegangannya karena bila ketegangannya berkurang, itu akan membahayakan keseluruhan konstruksi bangunan. Terdapat 3 material struktur membran. Yang pertama, politetrafluorotilen, yang kedua, tensotherm, yang ketiga, etilen tetrafluorotilen. Contoh bangunan yang mengaplikasikan struktur membran. Yang pertama, Khalifa International Stadium di Qatar, River Culture Pavilion The Arch di South Korea, dan Swatch Omega Headquarters di Switzerland. Khalifa International Stadium di Doha, Qatar, material PTFE Tensotherm, arsitek Dar Al-Handasa, aplikasi membran terdapat pada atap, sektor stadium atau arena, ukuran 55.700 meter persegi, dibuka tahun 1976 dan direnovasi tahun 2005. Khalifa International Stadium merupakan sebuah stadion multifungsi yang terletak di Doha, Qatar. Stadion ini berkapasitas 50.000 tempat duduk. Stadion Internasional Khalifa merupakan stadion utama pelaksanaan Asian Games 2006 dan merupakan bagian dari kompleks olahraga kota Doha. Khalifa International Stadium di Doha, Qatar memiliki fitur utama 2 struktur lengkung berskala besar di atas tribun barat dan tribun stadion. Lengkungan di atas sisi barat merupakan bagian struktur atap stadion dengan bahan penutup atap dari kain membran berlapis PTFE yang ringan. Terdapat 2 material membran yang digunakan pada Khalifa International Stadium, yakni PTFE dan Tensotherm. Kaca berlapis PTFE atau politetrafluorotilen adalah membran fiberglass berlapis yang sangat tahan lama dan tahan cuaca. Tensotherm merupakan material pertama yang tumbuh cahaya dan memberikan sinar matahari bebas silau, kontrol suhu yang ditingkatkan, dan akustik yang luar biasa. Bangunan yang kedua yaitu River Culture Pavilion The Arch.
Daegu, Korea Selatan. Material yaitu ETFE, arsitek EGA atau Asymptote Architecture, sektor hiburan atau teater, ukuran 3000 meter persegi, tahun 2012. Didesain struktur berbentuk mangkuk yang dibalut bantal plastik ETFE yang memberikan tekstur berlapis dan warna keperakan pada dinding eksterior. Sementara bagian luar struktur berlapis ETFE menangkap kualitas perubahan cahaya dengan langit terbuka dan lanskap sungai sebagai latar belakang. Interior gelap dan kedap suara dari struktur utama menampung lingkungan multimedia yang imersif yang hanya diterangi oleh proyeksi abstrak dan ulang kualitas konseptual dari situs sekitarnya. Konsep struktur bangunan ditunjukkan oleh pembagian yang jelas antara cangkang dan inti, yang memungkinkan pengembangan struktur cangkang ringan dan menghindari terciptanya gaya terkunci antara kedua sistem. Struktur utama pavilion terdiri dari struktur komposit baja dan beton yang distabilkan secara lateral oleh dua inti beton. Sirkulasi vertikal berputar di sekitar ruang terbuka pusat. Fasadnya terdiri dari cangkang baja yang secara lateral didukung oleh struktur utama. Cangkang kisi-kisi bantal ETFE bermotif khusus. Material membran yang digunakan pada bangunan ini yaitu ETFE atau ethylene tetrafluoroethylene, tahan lama, sangat transparan dan sangat ringan dibandingkan dengan struktur kaca. ETFE dianggap sebagai bahan pilihan untuk aplikasi skylight tradisional pada struktur bentang panjang dan fasad bangunan. Bangunan yang ketiga yaitu Swatch Omega Headquarters terletak di Biesse, Switzerland. Material ETFE 3 lapis, arsitek Shigeru. Aplikasi membran terdapat pada atap dan fasad, sektor kelembagaan, ukuran 3.500 meter persegi, tahun 2018. Panel ETFE pada rangka kayu dan pemasangan pipa saluran udara secara total 965 ETFE Windows elemen tunggal dengan 3.500 meter persegi film ETFE digunakan untuk proyek ini. Untuk menampung dua perusahaan jam tangan yang sangat unik, ban menggabungkan lengkungan, bentuk bulat, dan geometri linear lurus. Kantor pusat Swatch ditutupi oleh cangkang seperti ular yang terbuat dari kayu dan dua fasilitas Omega. Omega 1 adalah pusat produksi, Omega 2 merupakan museum Omega, dan 3 adalah kantor pusat Omega. Cangkang kayu yang menutupi markas Swatch memiliki struktur grid, itu ditutupi sebagian oleh struktur padat yang sebagian didukung udara menggunakan plastik berbasis fluor atau ETFE dan kaca. Sinar matahari yang masuk dimaksimalkan untuk menjaga suhu dalam ruangan pada tingkat yang nyaman. Potongan unit yang terbuat dari kayu memiliki salib putih tertanam, yang merupakan simbol Swiss dan Swatch, mencerminkan filosofi ban untuk membiarkan material memainkan banyak peran. Tanda silang putih menyerap kebisingan selain memberikan aksen estetika. Material membran yang digunakan pada bangunan ini yaitu ETFE atau ethylene tetrafluoroethylene, tahan lama, sangat transparan dan sangat ringan dibandingkan dengan struktur kaca. ETFE dianggap sebagai bahan pilihan untuk aplikasi skylight tradisional pada struktur bentang panjang dan fasad bangunan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.